Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan membacakan kelanjutan dari kisah seorang sufi bernama Uwais Al-Qarni. Dan kalau teman-teman menonton videonya bagian pertama, mungkin teman-teman mengetahui latar belakang kehidupan beliau. Beliau adalah seorang sufi yang hidup sebagai pengembala, namun beliau juga adalah seorang yang cukup taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan taat pada orang tua. Dan beliau mempunyai derajat dan martabat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mempunyai kesucian diri yang amat luar biasa yang dilimpahkan Allah kepadanya. Juga beliau adalah seorang yang cukup dekat di hati Rasulullah. Walaupun beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, namun rohaninya selalu berhubungan. Maka dari itu Rasulullah mengutus Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk menemui beliau dan menyampaikan salam Rasulullah. Di saat pertemuan itu, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan Uwais Al-Qarni mengadakan pembicaraan atau dialog. Perlu teman-teman ketahui bahwa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib merupakan Khalifah Rasyidin, 2 di antara 4 Khalifah Rasyidin. Dialog yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Uwais Al-Qarni seperti yang dituturkan oleh Abu Naim Al-Asfahani. Di antara dialog tersebut adalah sekarang dialog antara Umar dan Uwais. Apa yang Anda kerjakan di sini? Di sini saya bekerja sebagai pengembala. Siapa sebenarnya Anda ini? Saya adalah seorang hamba Allah. Semuanya sudah tahu bahwa kita semua adalah hamba Allah. Izinkanlah kami untuk mengetahui dan mengenal Anda lebih dekat. Silakan. Sekarang Ali dan Umar, setelah kami memperhatikan, kami mempunyai kesimpulan bahwa Anda inilah orang yang pernah diceritakan Rasulullah kepada kami. Oleh karena itu, berilah kami pelajaran dan doakan kami agar kami memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Saya tidak mendoakan kepada seseorang secara khusus. Setiap hari kami selalu berdoa. Setiap hari kami selalu mendoakan kepada seluruh umat Islam. Lalu siapa sih sebenarnya Anda berdua? Ali. Beliau adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dan saya adalah Ali bin Abi Thalib. Kami berdua disuruh Rasulullah untuk menemui Anda dan menyampaikan salam dari Rasulullah. Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin dan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Tuhan berdua atas jasa-jasa Tuhan berdua kepada umat Islam. Umar, berilah kami pelajaran yang bermanfaat, wahai hamba Allah. Uwais, carilah rahmat Allah dengan taat dan mengikuti dengan penuh pengharapan, dan takutlah Tuhan kepada Allah. Umar, terima kasih atas pelajaran yang Anda berikan kepada kami yang sangat berharga ini, dan kami telah menyediakan buah dan seperangkat pakaian dan juga uang, dan kami mengharapkan agar Anda mau menerimanya. Terima kasih wahai Amirul Mukminin. Kami tidak menolak dan juga kami tidak membutuhkan apa yang Anda bawa. Upah yang saya terima 4 dirham itu sangat berlebihan, sehingga sisanya saya berikan kepada ibuku.
Sehari-hari aku hanya memakan buah korma dan minum air putih. Dan aku ini belum pernah memakan makanan yang dimasak. Kurasakan hidupku ini seolah-olah tidak sampai pada petang. Dan kalau petang hari, kurasakan hidupku tidak sampai di pagi hari. Hatiku selalu mengingat Allah dan sangat kecewa kalau tidak sampai mengingatnya. Itu tadi teman-teman dialog antara Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan Uwais al-Qarni. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insyaAllah. Dan pokok pikiran dari ajaran Uwais al-Qarni adalah ada beberapa pokok pikiran, ada beberapa pokok-pokok ajaran diberikan oleh Uwais agar manusia dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Di antara pokok ajaran Uwais al-Qarni adalah seseorang akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman kalau hidupnya selalu bersih dari berbagai macam dosa dan hatinya selalu berzikir kepada Allah dan tidak pernah terputus. Lalu, bahwa hati itu hanyalah untuk Allah dan bukan untuk yang lainnya. Oleh karena itu, kuasailah nafsu dan tundukkanlah secara penuh. Itu teman-teman kalau diperhatikan dengan baik, pokok ajaran Ganis tadi sangat bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat insyaAllah. Wafatnya Uwais al-Qarni, walaupun Uwais al-Qarni setiap hari selalu menyendiri dan tidak pernah berkumpul dengan orang lain, namun pada saat-saat tertentu seperti ketika ada panggilan untuk jihad, untuk membela dan mempertahankan ajaran agama Allah, maka beliau ikut terpanggil bersama orang Islam lainnya untuk berperang membela kebenaran. Ketika terjadi perang Siffin antara golongan Ali melawan golongan Muawiyah, Uwais berada pada golongan Ali bin Abi Thalib. Dan ketika orang-orang Islam membebaskan daerah Romawi, beliau itu ikut barisan tentara Islam. Dan ketika beliau pulang dari perang, membebaskan daerah Romawi dengan rombongan tentara Islam, beliau jatuh sakit dan meninggal pada tahun 39 Hijriah. Sini teman-teman tidak diceritakan di mana beliau meninggal. Tentu mungkin beliau meninggal di Makkah atau Madinah, cuma tidak disebutkan di sini teman-teman. Itu tadi teman-teman dialog antara Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Uwais al-Qarni, dan pokok pikiran ajaran Uwais al-Qarni teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Perlu teman-teman ketahui, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib merupakan 2 dari 4 khalifah Rasyidin. Beliau berdua mempunyai pengetahuan agama yang sangat tinggi. Beliau berdua mendapatkan pengetahuan agama Islam dan mendapatkan didikan langsung dan bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Namun teman-teman, walaupun beliau berdua sangat tinggi ilmu pengetahuan agamanya dan sebagai khalifah, 2 dari khalifah Rasyidin, Masya Allah beliau berdua sangat mempunyai budi pekerti yang baik, akhlak yang baik dan rendah hati. Sehingga beliau berdua masih mau minta berdoa dan minta ilmu kepada Uwais al-Qarni. Perlu teman-teman tahu, Uwais al-Qarni adalah seorang pengembala dan seorang lelaki miskin, namun beliau mempunyai hidup juhud di jalan Allah. Itulah teman-teman, juga Uwais al-Qarni adalah sebagai seorang pengembala dan sebagai seorang sufi yang hidup juhud di jalan Allah. Walaupun beliau seorang hidup miskin, namun beliau mempunyai kedudukan dan jabatan tinggi, derajat tinggi di mata Allah dan Rasulullah. Sehingga beliau sebagai seorang sefu mempunyai ilmu kesucian diri yang amat luar biasa dilimpahkan Allah kepadanya. Juga beliau hidup juhud di jalan Allah dan mempraktekkan kehidupan sehari-harinya seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga rohani beliau, walaupun beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, namun rohaninya selalu berhubungan.
Masya Allah tabarakallah. Maka dari teman-teman, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita hidup ini dia bergaul sama manusia tidak harus berpandang dari sebelah pihak. Kita harus saling menghargai, hormati satu sama lain tanpa melihat dari kekayaan, jabatan dan kedudukan. Itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada umatnya, ya kepada kita semua, insyaAllah, kepada kita semua teman-teman. Mungkin teman-teman, saya tidak hanya itu. Semoga kita semua adalah merupakan hamba Allah yang sangat taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, insyaAllah. Dan mungkin situ dulu, semoga kita semua selalu dilindungi dan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Amin Rabbil Alamin. Mungkin teman-teman, sekian dulu video saya ini. Semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat. Bertemu lagi di video saya selanjutnya, insyaAllah. Tapi tolong teman-teman, tolong kasih kritikan, masukan dan nasihat untuk saya, supaya juga saya bisa mendapat ilmu dan mendapatkan ilmu dari teman-teman semua, insyaAllah. Dan sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.